Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sebuah kesaksian. Sebenarnya kisah kehidupan saya ini cukup panjang, tetapi saya persingkat saja dengan dimulainya pada waktu ketua divisi saat itu adalah pendeta Gulfan. Nah, wajah saya itu sudah mulai terasa mulai gemuk. Dan terus terang alasannya kenapa? Ya, karena saya tidak bertarak. Saya mempunyai makanan yang boleh dikatakan minyak-minyak, goreng-gorengan, santan-santanan, dan daging, ayam, ikan. Pokoknya apa saja yang saya suka, itu yang saya makan. Nah, apalagi dalam keadaan demikian, makanan yang tidak bisa saya kendalikan jenis mana yang cocok untuk tubuh saya sering makan-makan dengan teman-teman SMA saya. Waktu SMA Cikini, jadi sering reunian. Dan bila mana saudara melihat di layar kaca saudara ada teman saya ini, di sebelah saya ini dia sudah meninggal karena cancer. Dan dia meninggal 3 tahun yang lalu ya. Nah, hidup saya ini terus terang tidak lepas dari obat-obatan. Setiap hari itu saya selalu mengkonsumsi obat-obatan. Rata-rata 20 sampai 30 kapsul tiap hari. Kalau saya dalam keadaan normal, nah bisa bayangkan kalau dalam keadaan tidak normal. Tapi itu saya sudah lakukan selama puluhan tahun. Sebelum saya mengenal kebenaran pun, saya sudah lakukan hal tersebut. Nah, setiap kali waktu saya juga flu, saya mesti makan obat. Tanpa obat, saya nggak bisa untuk sembuh. Dan obat yang dikasih itu pun obat racikan. Satu kapsul itu terdiri dari 3-4 macam jenis obat dari dokter yang memberikannya. Dan apa sebabnya? Ya itulah, karena saya tidak bisa mengendalikan mulut saya dan pola hidup saya masih tidak karu-karuan, sehingga saya sering makan yang menurut saya ini enak di selera saya, bukan makanan sehat. Sehingga berat badan saya itu mencapai 105 kilo lebih, bahkan bisa mencapai 110 kilo. Memang kalau orang melihat kehidupan saya itu makmur, dan saya bisa merasakan apa? Ya badan saya gemuk. Tetapi sebenarnya itu tidak sehat pada saat itu. Nah, sampai pada suatu saat, kan saya setiap tahun itu mesti ke General Conference, mengikuti rapat tahunan. Nah, sebagai anggota Excom GC, pada waktu itu saya berkesempatan sebelum acara rapat, saya pergilah ke New Hampshire, itu gereja Washington. Waktu saya masuk ke gereja itu, saya mendapatkan sebuah inspirasi, di mana Nyonya White mendapatkan inspirasi di gereja yang sama untuk berbakti dari hari Minggu menjadi hari Sabat. Nah, lalu saya masuklah ke taman itu. Nah, muncullah niat saya untuk lahir kembali. Itu merubah pola makan saya untuk menjadi pola makan yang sehat dan gaya hidup yang sehat. Nah, sepulang dari situ, dari GC juga, tak berapa lama kemudian, saya pergi ke Pulau Patmos bersama dengan pendeta Dr. Jonathan Puntaraf. Setibanya di Pulau Patmos, di mana Yohanes mendapatkan kaya menuliskan buku Wahyu, di situ saya tertegun dan saya terharu. Saya berjanji dalam hati saya harus lahir kembali, karena badan saya sudah semakin mekar. Dan bagaimanapun juga badannya mekar ini nggak enak, saudaraku. Nah, di situ saya berjanji, Tuhan, saya berjanji ingin mengikuti pola hidup yang sehat. Saya akan menguruskan berat badan saya. Lalu, tak berapa lama setelah dari Pulau Patmos, saya berangkat ke Milan, Italia, di Eropa. Saya berkunjung di pegunungan Alpen, di mana tempat orang-orang Waldensia tinggal. Saya melihat di gua di Turin, tempatnya di Turin namanya. Di situ orang-orang Waldensia tinggal. Dalam pikiran saya, kalau badan saya gemuk begini, bagaimana saya bisa lari ke gunung bila memang tiba saatnya? Dan waktu saya masuk gua, susah saya masuk, merangkak setengah mati karena badan saya begitu besar. Untuk masuk di mulut gua itu sulit. Nah, setelah keluar dari mulut gua itu dan saya pergi ke Tugu Peringatan, setelah adanya perjanjian dari gereja yang berkuasa pada saat itu di Eropa dengan gereja Protestan. Nah, disitulah saya juga dengan istri berjanji
untuk mau hidup sehat dan mulai untuk bertarak. Makanya pada waktu perjalanan kami ke Italia menuju ke Swiss dan masuk di Prancis, sebelum sampai di Switzerland, saya berpose dan katakan, saya tinggalkan badan gemuk untuk terakhir kalinya. Saya tidak mau lagi. Tuhan, tolong saya Tuhan. Dan setelah dari situ, saya naik cruise, badan saya yang begitu gemuk, saya bilang, Tuhan, tolong saya Tuhan. Jangan tambah lagi gemuk badan ini. Karena di cruise 24 jam. Dan bisa makan sepuasnya. Makan tersedia 24 jam. Dan saat itu saudaraku, biasa kalau naik cruise kan mampir-mampir ke setiap negara. Bila mana tiba di Rusia, di Saint Petersburg, saya masuk di istana Saint Catherine. Luar biasa, istana itu lapisannya emas semuanya. Tapi buat apa semua ini? Saya aplikasikan dalam kehidupan saya. Kalau saya tidak sehat, apa gunanya memiliki kekayaan jika tidak sehat? Maka wisata saya di istana Saint Catherine ini menambah niat dan tekad saya untuk hidup sehat dan mau turunkan berat badan. Karena tidak nyaman untuk perut buncit dan badan berat, tidak nyaman. Dan apalagi yang menambah saya semangat niat saya untuk menurunkan berat badan adalah ketika cucu pertama saya lahir. Saya pengen untuk panjang umur, hidup lebih lama dan sehat. Dan saudaraku yang kekasih, apa dikata keinginan itu ada, tiba-tiba waktu saya ingin mengikuti GC Session di San Antonio, tiba-tiba saya jatuh sakit. Di mana pada saat itu SGPT, SGOT saya adalah 4.358 dan SGPT saya 5.087. Dokter kaget, itu hari Jumat sore. Lalu dokter katakan, Bapak harus masuk rumah sakit. Saya katakan, dokter saya nggak mau, saya mau berobat jalan. Tidak bisa Pak, ini terlalu tinggi, 4.358, 5.087, sangat tinggi SGOT, SGPT demikian. Nah, itulah pertama kali saya rawat inap di rumah sakit di Jakarta ini. Tapi saya bilang, dokter, oke, besok pagi saya mau keluar. Dokter katakan, kita lihat dulu Pak ya. Kalau SGPT, SGOT Bapak turun, boleh. Saya bilang, tidak dokter, besok hari Sabat, saya mesti ke gereja. Dokter bilang, Pak, masuk dulu hari ini dulu. Jadi setengah dipaksa saya masuk. Sehingga akhirnya masuklah saya rumah sakit. Saudaraku yang kekasih, satu malam di rumah sakit rasanya 1 bulan bagi saya rasakan. Saya nggak mau makan, saya nggak mau minum. Kenapa? Bagi saya masuk rumah sakit itu satu hal yang ya luar biasa menyeramkan. Tapi keesokan harinya saya langsung minta pulang. Saya mau ke gereja saja, saya katakan. Dokter katakan, Pak, masih belum bisa. Dokter kasih obat yang bagus. Di tes SGOT, SGPT saya sudah turun menjadi 2.180, 3.122 untuk SGPT. Jadi ada penurunan kurang lebih 2.000-an. Dokter bilang ini masih cukup tinggi Pak. Saya bilang, dok, daripada saya mati di rumah sakit, lebih baik saya ke gereja dan saya diinfus dari rumah saja. Akhirnya dokter mengizinkan saya infus ke rumah dan saya pulang dari gereja, saya langsung adakan infus. Pendek cerita saudaraku yang kasih, saya nggak bisa ikut GC Session dan teman saya datang ke rumah dari Tiongkok. Dia katakan, bagaimana kalau you berobat ke Tiongkok? Dan akhirnya pendek cerita isi saya katakan, cobalah kita pergi ke Tiongkok. Lalu kami pergilah ke kota namanya Zhengzhou. Di kota Zhengzhou ini saudaraku, saya benar-benar ragu untuk berobat. Saya tidak percaya obat-obat herbal. Tetapi karena didesak oleh istri saya dan teman saya ini, dan saya ketemu dengan dokternya, waduh, hati saya itu, saya katakan lebih pintarlah dokter orang Indonesia, profesor dokter. Kalau ini hanya dokter, tapi dokternya ahli spesialis herbal. Dan selama saya berobat di sana, lebih banyak saya waktu untuk bersantai. Saya berakting seperti bermain kungfu di salah satu pohon, ya memang itu dicolok-colok itu pohon untuk latihan kungfu. Dan terus terang saudaraku, ini pertolongan Tuhan sama sekali. Dokter katakan, kalau saja kamu terlambat 2 tahun lagi kamu datang, saya nggak bisa tolong. Karena kamu punya liver sudah rusak.
Dan saya katakan, Tuhan, ampuni dosa saya. Dokter, bisa kamu tolong? Ya mudah-mudahan, tapi kamu harus yakin dengan pengobatan herbal. Dan obat-obat yang saya bawa dari Jakarta, itu ada berapa puluh macam, dia suruh buang. Dan saya disuruh tinggal 10 hari di Tiongkok. Dan dia infus dengan herbal dan tidak boleh makan obat kimia. Dia katakan kalau saya makan obat kimia masuk ke dalam tubuh saya, kamu tidak bisa sembuh. Hilangkan itu obat-obat tersebut. Dan pendek cerita saudaraku, dengan keyakinan lahir cucu kedua membuat saya pengen hidup lebih panjang lagi dan sehat. Ditambah dengan dorongan teman-teman, adanya reuni kami jalan-jalan membuat saya pengen hidup lebih lama lagi dan sehat. Dan masukan-masukan nasihat-nasihat hamba-hamba Tuhan agar supaya saya bisa mengatur pola hidup sehat, makan makanan sehat. Nah, ditambah lagi dorongan dari pendeta Samuel Wang yang mengajak saya ke Tiongkok itu untuk berobat ke dokter di Chengchong ini, membuat akhirnya ada perubahan dalam kehidupan saya. Badan saya yang leher saya ini tidak bisa menengok ke kiri atau ke kanan, sekarang sudah bisa menengok ke kiri dan ke kanan. Dan tidak itu saja, ada perbedaan wajah saya before dan after setelah saya berobat dan melakukan pertarakan yang ketat dan berjalan pagi setiap hari. Saudaraku yang kekasih, itulah perubahan pola hidup dan makanan yang saya lakukan. Puji Tuhan, Tuhan masih baik bagi saya dan keluarga saya. Setelah setahun berobat, saya bebas makan obat-obat kimia, ketergantungan kepada obat-obat kimia. Kalaupun saya sakit flu, sakit leher, tidak perlu makan obat-obat kimia. Cukup air hangat dan tidur yang cukup. Dan hanya makan obat herbal dari Tiongkok ini, pendek cerita, setahun lebih saya sudah bisa jongkok. Saya bisa bermain dengan cucu saya yang selama ini saya tidak pernah bisa berjongkok. Karena selain perut yang besar dan adanya pengaruh daripada sakit liver, dan muka saya ini hitam, tidak bisa seperti keadaan sekarang ini. Dan saya sekarang sudah bisa bermain lomba makan kerupuk. Yang tadinya duduk dan jongkok sulit bagi saya karena kegemukan, jadi agak sulit saya untuk berdiri. Dan kini juga saya bisa makan durian. 20 tahun saya tidak makan durian, hanya melihat cicip. Kenapa saya takut untuk resiko makan durian? Dan sekarang saya puji Tuhan sudah bisa makan durian. Dan saya pun bisa makan makanan tradisional, daun dan lain sebagainya. Kalau datang tamu-tamu dari luar negeri, bisa saya dengan sangat gembira menemani mereka. Puji Tuhan, saya bisa jalan-jalan dengan istri saya bisa naik motor dengan istri saya dan cucu saya di komplek. Jadi kami berdua bisa menikmati hidup. Dan saya tidak menyusahkan istri saya, karena kalau saya tidur, saudaraku, tidur saya menggorok karena leher ini besar, jadi tersumbat ini, hidup ini. Dan sekarang berat badan yang berkurang menyebabkan menggorok tidur itu berkurang sama sekali. Dan saya bisa mendaki gunung tertinggi yang di Tiongkok dengan mudah sekali. Saya bisa bayangkan kalau badan saya masih gemuk, tidak mungkin saya bisa mendaki gunung itu. Dan saya bisa masuk menyempil di tengah keramaian orang banyak, bila mana masuk bis atau naik apa saja, karena badan sudah mulai mengecil. Dan saya bisa selfie, karena kalau selfie dengan badan gemuk, saudaraku, waduh, bukan bagus, jelek dan malunya itu. Jadi kalau berpose dengan selfie muka gemuk itu, minder juga kita karena gemuk air. Dan puji Tuhan, saya sudah bisa bersepeda dengan istri saya, dengan anak-anak saya, anak mantu saya, dan cucu-cucu setiap minggu. Dan puji Tuhan, begitulah kebaikan Tuhan kepada saya dan kepada keluarga, anak-anak cucu saya. Hidup ini menjadi terasa lebih indah, yang tidak pernah saya alami selama ini. Kenapa? Karena saya lupa perintah Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya pun bisa bermain layang-layang dengan cucu saya. Karena badan perut sudah nggak ada, bisa jongkok, main layang-layang. Luar biasa, saya rasakan betapa nikmatnya hidup ini. Kalau kita bisa hidup sehat dan kita betul-betul tidak memiliki penyakit. Memang sungguh ajaib Tuhan itu.
Dan tidak pernah terlintas dalam pikiran saya sebelumnya bahwa saya bisa jongkok sambil mengajar cucu saya tentang keadaan alam binatang. Memang indah kalau sehat itu. Ya, terima kasih Yesus. Dari situlah saya mulai berpikir untuk bercocok tanam. Ya. Dan saya menghabiskan waktu dengan cucu, kami habiskan waktu bagaimana kalau panen bersama-sama dengan istri saya dengan cucu-cucu kami. Tuhan itu begitu sangat baik dan saya sangat rasakan sendiri kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan sesekali juga saya mengajak cucu saya untuk pergi ke kebun, untuk menebang pohon pisang, supaya mereka bisa belajar dan melihat bagaimana cara bercocok tanam dan menghidupkan pola hidup yang sehat bila mana mereka nanti dewasa. Saya juga menanam pohon bunga pepaya. Saudaraku, itulah kesukaan bagi saya untuk memetik sayur-sayuran di kebun. Itulah kegiatan kehidupan berkebun di rumah kami. Kami menanam pohon mangga, sayur-sayuran. Dan kalau panen, waduh, betapa indahnya kehidupan ini. Saya ajak cucu-cucu saya belajar memetik buah mangga, supaya mereka cinta untuk bercocok tanam di kemudian hari. Ya, saya ada baca buku tulisan Roh Nubuat, dikatakan, ajarlah anak-anak kita untuk cinta bercocok tanam, mulai dari sejak kecil, agar tertanam dalam pikiran mereka bahwa inilah makanan yang sesungguhnya untuk menjadi orang yang hidup sehat. Pola hidup sehat memakan sayur-sayuran dan biji-bijian, buah-buahan dan kacang-kacangan. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itulah maka kami banyak menanam pohon yang bisa dimakan untuk sehari-harian selain sayur-sayuran. Jadi contoh menanam buah pun saya pelajari dari tulisan Roh Nubuat. Buah kelui, orang di Jakarta bilang buah timbul, dan pohon matua itu pun saya tanam. Pokoknya setiap jengkal tanah ada di sekitar rumah kami selalu saya tanam, selain di pot-pot besar. Dan biasanya kalau sudah panen, ya puji Tuhan, saya bagi-bagi kepada tetangga dan teman-teman dan orang-orang yang mungkin tahu saya panen. Saya senang bagi. Dan untuk sekaligus memberikan informasi, marilah kita bercocok tanam. Bercocok tanaman sayur-sayuran, buah-buahan untuk bisa kita makan. Dan daun singkong pun, wah, itu tak luput dari program menanam sayur-sayuran. Karena setiap 2 atau 3 minggu sekali kami sering panen daun singkong atau mangga pohon sawo yang ada di pot. Itu betul-betul menikmati hidup ini dengan luar biasa. Dan ada yang bertanya, bagaimana sayur-sayuran itu bisa dan buah-buahan itu bisa bagus hasilnya, di pot saja bisa berbuah banyak? Itu tidak lain tidak bukan saya membaca sebuah tulisan pena inspirasi bagaimana cara bercocok tanam sehingga menghasilkan buah yang manis dan buah yang besar, dari bukunya Letter halaman 350 yang diterbitkan tahun 1907, atau dalam buku Selected Messages jilid 3 halaman 328. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, tebu. Nah, tebu ini makanan favorit saya. Setelah badan saya turun, saya suka makan tebu. Dan inilah supaya kita kembali ke pola hidup pada waktu remaja, supaya gigi kuat dan bersih. Dan saudaraku yang kekasih, untuk mempersingkat waktu dalam kesaksian saya ini, pada awal tahun 2021, di masa pandemi ini, setelah saya menghidupkan pola hidup sehat dan makan makanan seperti di Taman Eden, puji Tuhan, hasil lab saya SGOT, SGPT relatif stabil setelah saya merubah pola hidup, yaitu angkanya di bawah 30. Dengan kata lain, kita bisa sembuh dengan merubah pola hidup dan pola makanan yang sesuai dengan Alkitab. Kehidupan kesehatan saya ini, saudaraku yang kekasih, seperti pohon durian di rumah kami. Saat pohon durian ini sudah besar dan berbuah, tapi tiba-tiba datang angin kencang disertai hujan, tumbang ini pohon, saudaraku. Dan setelah tumbang, saya bingung bagaimana ini pohon. Tetapi kita coba untuk mendirikan kembali pohon ini dan ditopang dengan kayu. Dan
ternyata pohon ini hidup kembali dan untung buahnya itu tidak rontok. Dan puji Tuhan, pohonnya tetap hidup, buahnya pun bisa saya makan dan bisa saya nikmati. Itulah kehidupan kesehatan saya. Tadinya saya sudah tumbang, tidak mungkin bisa hidup kembali. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, tidak ada yang mustahil bila mana sungguh-sungguh kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Demikianlah kisah kesehatan kehidupan saya alami, yang sempat tumbang, tapi oleh kasih karunia Yesus, saya bisa disembuhkan dengan secara ajaib. Seperti tumbangnya pohon durian dan bisa tumbuh kembali. Dan buahnya tetap utuh di pohonnya dan bisa dinikmati oleh yang menanam. Puji Tuhan saudaraku, saya bisa berbahagia hidup seperti ini, tidak lain tidak bukan oleh pengasihan, kemurahan Tuhan. Sehingga saya lebih sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan dalam membagikan pekabaran 3 malaikat. Adapun pada waktu itu saya hampir saja saya putus asa. Tapi saya mendapatkan sebuah kutipan dari beberapa tulisan pena inspirasi. Dikatakan sebagai berikut, bahwa Allah sedang bekerja demi umatnya. Dia tidak ingin mereka kehilangan sumber makanan. Dia membawa mereka kembali kepada makanan yang orisinal, yang pernah diberikan kepada manusia. Makanan itu terdiri dari bahan-bahan yang disediakannya sendiri. Bahan makanan yang digunakan itu adalah buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan, termasuk juga akar-akaran yang banyak jenisnya. Nah, disinilah memotivasi saya untuk pergi ke Tiongkok dan yakin pengobatan, yaitu obat-obat herbal yang berasal dari akar-akaran dan bukan dari chemical. Dan puji Tuhan, di dalam tulisan yang lain dikatakan, biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran adalah makanan yang dipilih pencipta bagi kita. Makanan ini adalah makanan yang paling menyehatkan, yang menunjang pertumbuhan kalau disediakan secara sederhana dan secara alamiah. Makanan ini menguatkan dan memberikan daya tahan tubuh, kekuatan intelek yang tidak terdapat dalam makanan lain yang merangsang. Saudaraku yang kekasih, ini mendorong saya, ya Tuhan terima kasih, saya berjanji akan mencoba merubah pola hidup saya dan pola makanan saya seperti yang Tuhan telah sediakan bagi saya. Dan dikatakan dalam tulisan berikutnya, bila mana membebani perut adalah satu dosa biasa. Apabila terlalu makanan dimasukkan ke dalam, maka seluruh alat pencernaan itu dibebani, hidup dan vitalitas berkurang gairahnya, bukannya bertambah. Di sini saya mendapat teguran yang sangat keras. Rupanya beban perut yang terlalu banyak adalah satu dosa. Inilah membuat saya semakin bertambah niat dan semangat dan tekad saya untuk memakan makanan yang sehat. Dan saya berjanji kepada Tuhan, saya sudah kapok dan sudah bosan makan obat-obatan terus setiap hari. Dan tanpa terasa mulut saya ini mendatangkan segala macam penyakit. Dan bahkan meracuni tubuh saya dengan makan obat-obat kimia. Ketergantungan kepada obat-obatan. Dan dalam tulisan yang lain, pena inspirasi mengatakan, kebanyakan penyakit itu timbul karena mengabaikan hukum organ tubuh mereka sendiri. Nampaknya orang-orang tidak peduli masalah kesehatan. Mereka bekerja dengan sabar untuk menghancurkan tubuh mereka. Setelah tubuh itu hancur dan menderita, mereka mulai mencari dokter atau meracuni diri sendiri sampai mati dengan obat-obatan. Saudaraku, tepat sekali kutipan ini dengan apa yang saya lakukan yang dahulu. Saya mengabaikan kesehatan, saya menghancurkan tubuh saya sendiri. Saya benar-benar menyesal dan saya minta ampun kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, istri saya sangat mendukung, anak-anak saya mendukung untuk menunjang saya untuk merubah pola hidup dan pola makanan yang sehat. Apa sebabnya? Sebab saya telah menghina Tuhan. Di dalam tulisan yang lain dikatakan, kalau kita gagal merawat tubuh kita, itu adalah satu penghinaan terhadap pencipta.
telah tersedia peraturan-peraturan untuk umat manusia. Kalau ini dituruti, mereka akan terhindar dari penyakit dan kematian dini. Saya puji Tuhan, saudaraku. Tuhan telah mengampuni dosa saya. Tuhan telah mendengarkan doa saya untuk mengadakan turning point, berbalik dari pola hidup yang tidak sehat, mengikuti pola hidup sehat. Dan puji Tuhan, bukan saja Tuhan mengampuni, Tuhan menyembuhkan saya. Saya sangat merinding sebenarnya, saudaraku. Istri saya membacakan sebuah kutipan kepada saya bahwa Tuhan tidak mau menjawab doa saya apabila kita mendatangkan penyakit yang kita sudah tahu jangan dilanggar. Apa dikatakan? Orang-orang yang memuaskan selera, kemudian menderita karena kurang bertarak, lalu meminum obat untuk menghilangkan rasa sakit, boleh dipastikan bahwa Allah tidak akan mencampuri penyelamatan nyawa dan kesehatan yang sudah dirusakkan karena kelengahan. Perlakuan itu telah membawa akibat. Banyak orang mengikuti petunjuk di dalam firman Allah sebagai usaha yang terakhir, lalu memohon doa tua-tua jemaat untuk memulihkan kesehatan mereka. Allah tidak layak menjawab doa yang dilayangkan dengan cara demikian, karena Dia tahu sekiranya kesehatan mereka dipulihkan, mereka akan kembali mengorbankan diri di atas mezbah selera yang tidak sehat. Saudaraku, inilah yang membuat kutipan yang sangat menakutkan bagi saya dan merasa diri saya adalah orang yang berdosa. Dan saya berterima kasih kepada istri saya membacakan kutipan ini. Akhirnya kami berdoa, dan sejak saat itu, saudaraku, saya sungguh-sungguh turning point dan berjanji kepada Tuhan tidak akan kembali ke mezbah selera yang tidak sehat. Dan itulah sebabnya Tuhan mau menjawab doa saya dan keinginan anak-anak keluarga saya. Dan memang doa harus disertai dengan tindakan doa itu sendiri. Barulah Tuhan mau menyembuhkan akan diri kita saat ini. Dan saudaraku yang kekasih, saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan karena Dia begitu baik dan telah mengampuni saya dan telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa melayani Dia kembali dengan diberikan suatu kesehatan. Puji Tuhan, itulah kesaksian yang saya bisa berikan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.